Halo adik-adik semua, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas mengenai jangka sorong dan mikometer segrup. Topik jangka sorong dan mikometer segrup biasanya ada di bab fisika, pengukuran dan satuan. Di kelas 7 SMP dikenalkan, lalu di SMA kelas 10 juga diajarkan kembali. Nah, baiklah. Nah, ini jangka sorong. Jadi jangka sorong itu sebenarnya itu penggaris, tapi terdapat skala lanjutan di bawahnya. Jadi lebih teliti dari penggaris, gitu ya. Kita lihat dulu ya. Yang pertama bagian-bagiannya. Ini ada namanya rahang dalam. Yang sebelah sini, nah ini nggak bisa digerakkan, jadi dia kaku. Nah sebelah sini bisa digerakkan. Ya, jadi bendanya nanti dicapit di rahang dalam. Nah seperti yang sini, ya dicapit di sana. Nah, lalu yang kedua rahang luar. Rahang luar tuh yang sebelah sini. Nah rahang luar itu sama ya. Kalau dia geser, ini atas juga geser. Nah ini gunanya membuat menghitung diameter sebelah dalam. Nah jadi contohnya yang sebelah sini. Jadi mau ngukur sebelah dalamnya, nah, masukin ke sana, lalu kita dorong, gitu ya. Jadi beda ya. Kalau ini mengukur bagian diameter luarnya. Oke, lanjut ya. Berikutnya ada yang ketiga depth probe. Nah yang sini depth probe itu untuk mengukur kedalaman. Jadi cemplung gitu ya, masuk ke dalam. Yang keempat skala utama. Nah yang keempat di sini ini seperti penggaris ya, skala utama satuannya cm, lalu seperti penggaris atasnya satuannya inci ya, 0,05. Nah lalu yang keenam, nah ini skala nonius dalam 1/10 mm. Nah ini yang membuat dia berbeda dengan penggaris biasa, jadi dia lebih teliti. Lalu yang ketujuh ini kalau mau dalam inci gitu ya. Yang nomor 8 tombol pengunci. Jadi ini bisa dikunci gitu sesudah jepit supaya nggak geser lagi, dikunci. Baiklah kita lanjut, kita mau melihat bagaimana menggunakan jangka sorong ini. Nah pengukuran jangka sorong yang pertama itu cara baca, lihat atas sebelum 0 di bawah. Nah, jadi lihat yang skala yang di atas, jadi yang sentimeter yang seperti penggaris, tapi sebelum 0 di bawah. Sedangkan yang berikutnya lihat di bawah yang berhimpit. Oke, nanti kita lihat contoh soalnya supaya kita lebih memahami. Ada keterangan lain. Nah, skala terkecilnya adalah 0,01 cm. Ketidakpastiannya 0,005 cm. Gitu ya. Jadi maksudnya skala terkecil 0,01, misalnya kalau penggaris bisa ukurnya berapa? Misalnya ya, kalau penggaris 2,4 cm. Nah, dengan jangka sorong itu bisa 2,43 misalnya gitu cm. Nah, jadi sampai 2 desimal cm-nya. Nah, ketidakpastian 0,005. Jadi ini gampangnya gini saja. Ini desimalnya samain 2 terus tambahin 5. Maksudnya ini kan bisa aja ya aslinya 2,432. Nah cuma 2,435, 2,437. Jadi belakangnya tidak bisa gitu, tidak bisa ukur gitu ya. Oke, mari kita lihat contoh soalnya ya, bagaimana membaca dengan jangka sorong. Yang pertama lihat atas. Nah skala atas. Oke, sebelum 0 di bawah. Nah 0 di bawah tuh sebelah sini. Berarti skala yang di atasnya sampai sini saja nih. Nah, sampai sini. Nah, ini berapa besarnya? 8,1. Lalu, yang kedua, lihat bawah. Lihat bawah yang berhimpit. Cari yang garisnya rata sama yang kanan. Ternyata sebelah sini nih kalau kita lihat. Yang ambil angkanya bukan yang ini ya, yang sebelah bawah. Ini 9. Ini semuanya dari 0 sampai 10 saja. Ini 9, jadi 9 langsung taruh sini, 9 cm. Bagaimana? Mudah ya? Mudah. Coba kita lihat lagi ya, kita lihat.
contoh berikutnya. Ini pernah keluar di ujian nasional 2017. Ada dua yang diukur dengan jangka sorong. Kita lihat, lihat atas ya, sebelum 0 di bawah. Nih 0 di bawah kan ini ya, ini nolnya ya. Oke, ini sebelah kanannya ya. Kalau gitu sebelumnya tuh segini, 2,1, 2,3, 4. Kalau gitu 2,4. Nah sekarang cari yang segaris atas dan bawah. Nah ini kebetulan nih langsung segaris, tapi ngambil angkanya yang bawah ya, 1. Selesai. Sentimeter ya, jangan lupa. Sebelah sini sekarang, lihat atas sebelum 0 di bawah. Oke, berarti yang sini nih. Nah sampai sini ya, 2,3. Berikutnya cari yang berhimpit, atas dan bawah sama. Atas dan bawah sama ini nih ya, 2,4 cm. Nah tapi dia bukan nanya itu, dia nanya selisih. Oke, selisih besar kurang kecil ya, 2,41 dikurang 2,34, kalau dikurang 0,07 cm. Nah tapi ini mintanya milimeter, kalau gitu kita kali 10 ya, jadi 0,7 mm. Dipilih yang C. Bagaimana jangka sorong? Kira-kira bisa ya? Kita lanjut, mikrometer skrup. Oke, mikrometer skrup. Nah namanya mikrometer, jadi dia lebih teliti dari jangka sorong ya. Kita lihat dulu ya bagian-bagiannya. Nah ini bentuknya kayak gini nih ya. Jadi bendanya mau diukur ditaruh di sini, lalu nanti ini diputer-puter, nanti dia mencapit gitu, lalu ada skalanya. Kita lihat ya. Yang pertama, yang sini namanya anvil atau poros tetap. Jadi yang ini tidak bisa digeser-geser, dia sudah diam di situ, kaku di situ. Yang kedua spindle atau poros geser ya. Nah poros geser itu, ini kalau diputar-putar nanti dia maju menjepit bendanya. Yang ketiga pengunci. Nah ini kalau misalnya udah jepit, supaya nggak geser lagi, bisa dikunci ya, digeser gitu. Yang keempat sleeve atau tabung ukur atau selubung. Nah di sana ada skala utama. Nah yang di sini nih ya, sebelah sini namanya tabung ukur atau selubung skala utamanya. Lalu yang kelima timbal, pemutar, skala nonius. Nah ini skala tambahannya yang lebih teliti. Nah ini nanti dia mutar, kita putar nanti dia maju. Kalau yang ininya tidak berputar. Lalu yang keenam ratchet atau roda bergerigi. Ya ini supaya bagus, sebenarnya mutarnya bukan pegang sini, yang sebelah sini ya, dia kaitan ke sini. Yang ketujuh frame atau rangka. Nah, ini rangkanya dibuat kuat supaya kokoh, tidak mudah bergeser, berubah bentuk. Kita lihat bagaimana cara mengukur menggunakan mikrometer skrup. Nah mari kita lihat ya, mikrometer skrup cara bacanya, lihat skala utama. Nah skala utama tuh yang di selubung dalam ya. Lalu lihat pemutar. Nah lihat yang pemutar sebelah sini, tapi yang segaris. Nah keterangan lain ya sebelum ke sana ya, skala terkecilnya 0,01 mm. Kalau jangka sorong tadi 0,01 cm ya. Ketidakpastiannya 0,005 mm. Jadi ini samain desimalnya pakai 5. Maksudnya ya belakangnya kita nggak bisa deteksi berapa, skalanya tidak cukup gitu, tidak cukup teliti ya, jadi ada plus minusnya gitu. Oke, kita coba ya. Yang pertama-tama lihat skala utama. Nah skala utama tuh sebelah sini. Nah kalau diperhatikan ya, skala utama itu begini, yang atasnya tuh yang bulat-bulat jadi 6, terus bawahnya 6,5 gitu ya, 7, 7,5. Nah kalau ini nggak ditulis, kita harus tahu sendiri. Nah seperti soal yang ini, bawahnya nggak ditulis.
Nah, ini habis 9, 9,5, harusnya 10 ya. Nolnya ini ketutup si pemutarnya. Ya, memang begitu. Kita tulis dulu skala utamanya. Nah, tulis dulu 10,0. Tulisnya sampai 1 desimal. Lalu berikutnya adalah yang segaris. Nah, segaris itu yang sebelah sini. Nah, segaris. Nah, ini segaris dengan ini. Ternyata 0. Nah, ya udah 0. Jadi ditambahin saja. Jadi jawabannya 10,0, tapi satuannya milimeter. Satuannya milimeter. Bagaimana? Nah, bisa ya. Nah, sekarang gini. Ini nih pemutar ini isinya dari 0 sampai 50. Nah, itu 45, nah itu 46, 47, 48, 49, 0 lagi. Itu 50 sebenarnya. Ya. Jadi yang soal pertama ini yang ngepas banget di 10,0 mm. Berikutnya yang soal nomor 2. Nah, lihat dulu skala utama. Nah, ini 0,5 gitu ya. Terus 2, berarti 2,5. Nah, usahakan 1 desimal tulisnya ya. Nah, sekarang berbeda dengan jangka sorong. Sekarang lihat yang segaris. Nah, segaris itu sebelah sini. Nah, sini 25 ya. 26, 27. Gitu. Nah, 27-nya tulisnya di sini. 0,27 dijumlah 2,77 mm. Nah, berbeda sedikit ya dengan yang jangka sorong. Jangka sorong kan belakangnya tinggal taruh. Nah, sekarang harus ini tuh 0,2 desimal. Jadi kita harus jumlah. Oke, bisa ya. Berikutnya, kita soal berikutnya yang nomor 3. Nah, ini lihat skala utama. Lihat skala utama. Ini seperti biasa, ini yang koma-nya. Ini 5, 6, 7, 8. Oke, berarti 8,0 ya. Ini enggak ada bawahnya. Lalu kita lihat yang sebelah sini. Habis 15, 16 ya. Tapi jangan lupa 0,16 ya. Oke, dijumlah. Jadi dia selalu 2 desimal di sini ya. Kalau di sini 7, 0,07 gitu. Harus 2 desimal. Nah, sekarang jumlahkan 8,16 mm. Selesai. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah? Mudah. Baiklah, selesai dahulu kesempatan kali ini. Berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Rajin belajar. Semoga berhasil semuanya. Sampai berjumpa.